Selamat malam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal dari mata kuliah optik yang bertujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah optik yang diangkat oleh Bapak Mahdi dari Antara MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Ayu Katamba dengan NIM HAA 118001 dari Prodi Fisika. Soal pertama yaitu gelombang elektromagnetik bidang atau gelombang datar merambat di dalam suatu bahan yang permitivitasnya epsilon sama dengan 4 dikali epsilon 0. Bila amplitudometer dan listriknya yaitu 10 volt per meter, maka hitunglah yaitu yang pertama indeks bias bahan, yang bagian kedua cepat rambat gelombang dalam bahan tersebut, yang ketiga amplitudo medan magnetnya. Penyelesaian dari soal tersebut diketahui epsilon sama dengan 4 dikali epsilon 0 dan percepatan amplitudonya yaitu E sama dengan 10 volt per meter. Ditanya yaitu indeks bias bahan atau N, cepat rambat gelombang atau P, amplitudo medan magnet atau B. Yang pertama kita bahas yaitu indeks bias bahan atau N. N sama dengan akar epsilon dikali mu0 per epsilon 0 dikali mu0 atau sama dengan akar epsilon per epsilon 0, sehingga akar dari 4 dikali dengan 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 per 8,85 kali 10 pangkat minus 12, sehingga kita peroleh yaitu akar 35,4 dikali 10 pangkat 15 per 8,85 dikali 10 pangkat minus 12, sehingga diperoleh hasilnya akar 4 atau sama dengan 2. Maka indeks biasnya diperoleh 2. Yang kedua yaitu cepat rambat gelombang atau P. P sama dengan 1 per akar mu dikali epsilon atau sama dengan 1 per 4 dikali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali dengan 4 dikalikan dengan 3,15 kali 10 pangkat minus 7 atau sama dengan 1 per akar 35,4 dikali 10 pangkat minus 12 dikali dengan 12,56 dikali dengan 10 pangkat minus 7, sehingga menghasilkan 1 per akar 444 dikali 624 dikali 10 pangkat minus 19 sama dengan 1 per 21 dikali 10 pangkat minus 9,5 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 9,5 per 21, sehingga P sama dengan 0,047 dikali 10 pangkat minus 9,5 atau sama dengan 47 dikali 10 pangkat 5,5. Untuk amplitudo medan magnet atau B sama dengan 1 per C dikali dengan T sama dengan 1 per 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 10, sehingga amplitudo medan magnetnya diperoleh atau B sama dengan 3,3 kali 10 pangkat minus 8. Soal yang kedua yaitu tentang cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama atau nomor 2A yaitu benda sekini 10 cm berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari 80 cm. Bila jarak benda 60 cm, maka tentukan letak bayangan atau perbesaran bayangan serta tinggi bayangannya. Penyelesaiannya dari soal tersebut diketahui yaitu H sama dengan 10 cm dan S sama dengan 60 cm, R sama dengan 80 cm atau minus 80 cm karena di belakang cermin, F sama dengan 1/2R atau setengah R sama dengan setengah dikali minus 80 cm sama dengan minus 40. Ditanya yaitu S aksen, M, dan H. Yang pertama yang harus kita selesaikan yaitu jarak bayangan atau S aksen. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per 15 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per S aksen sama dengan 1 per 15 dikurang 1 per 20.
1 per S aksen sama dengan 4 per 60 dikurang 3 per 60. Ini kita dapat dari hasil KPK dari 15 dan 20 yaitu 60. Sehingga 1 per S aksen sama dengan 1 per 60 atau S aksen sama dengan 60 cm. Jadi bayangan benda berada di depan cermin dengan jarak 60 cm. Yang kedua yaitu ada perbesaran bayangan atau M. M sama dengan S aksen per S. M sama dengan 60 per 20. Sehingga M sama dengan 3 kali. Jadi perbesaran bayangan pada benda adalah 3 kali dari benda aslinya. Yang ketiga yaitu ada tinggi bayangan, yang mana M sama dengan H aksen per H. 3 sama dengan H aksen per 6. H aksen sama dengan 3 dikali 6. H aksen sama dengan 18 cm. Jadi tinggi bayangan benda adalah 18 cm. Sifat bayangan. Dari perhitungan di atas diperoleh S aksennya sama dengan 60 cm dan H aksennya sama dengan 18 cm. S aksen bernilai positif, maka bayangan berada di depan cermin, sehingga bersifat nyata dan terbalik. Yang kedua, H aksen lebih besar dari H, sehingga bayangan bersifat diperbesar. Sehingga sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, berbalik, dan diperbesar. Soal yang 2B tentang cermin cekung dan cermin cembung. Di dalam sebuah cermin cekung, bayangan kepala saya 3 kali besar kepala saya. Bila jarak antara saya dengan cermin cekung 15 cm, tentukan jari-jari gelembungan cermin tersebut. Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 3, S sama dengan 15 cm, dan yang ditanya adalah R atau jari-jari. Jari-jari untuk menentukan jarak bayangan, X aksen menggunakan rumus perbesaran yaitu M sama dengan S aksen per S. 3 sama dengan S aksen per 15. S aksen sama dengan 3 dikali 15, sehingga kita memperoleh S aksen sama dengan 45 cm. Untuk menentukan jari-jari gelembungan cermin dengan menggunakan rumus 2 per R sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, atau sama dengan 2 per R sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 45. 2 per R sama dengan 3 per 45 ditambah 1 per 45. 2 per R sama dengan 4 per 45. R per 2 sama dengan 45 per 4. Dan R per 2 sama dengan 11,25. Sehingga R sama dengan 11,25 dikali 2 sama dengan 22,5 cm. Jadi panjang jari-jari gelembungan cermin tersebut adalah 22,5 cm. Soal ketiga yaitu tentang pembiasan prisma. Sebuah prisma terbuat dari kaca atau indeks bias kaca sebesar 1,5 memiliki sudut pembias 60 derajat, sehingga seberkas sinar laser jatuh pada salah satu permukaan prisma dengan sudut datang 30 derajat. Berapakah sudut deviasi yang dialami oleh sinar laser tersebut setelah melewati prisma? Penyelesaiannya diketahui I1 sama dengan 30 derajat dan N udara sama dengan 1 serta N kaca sama dengan 1,5 dan beta sama dengan 60 derajat. Sudut deviasi ditentukan dengan menggunakan persamaan C sama dengan I1 ditambah R2 dikurang dengan beta. Untuk kita pertama sekali menentukan R1 dengan menggunakan persamaan Sibelius, yaitu N1 sin I1 sama dengan N2 sin R2. Sin I1 per sin R1 sama dengan N2 per N1, dengan N1 sama dengan N udara dan N2 sama dengan N kaca. Sin 30 derajat sama dengan sin R1 sama dengan 1,5 per 1 sama dengan 0,5 per sin R1 sama dengan 1,5 per 1.
sin R1 sama dengan 0,5 per 1,5 sama dengan 0,33, sehingga R1 sama dengan arcus dari sin 0,33, sehingga diperoleh R1 sama dengan 19,47 derajat. Untuk menentukan R2, pada permukaan pembias kedua berlaku persamaan Snellius, yaitu N1 sin I2 sama dengan N2 sin R2, sehingga sin I1 per sin R2 sama dengan N2 per N1, dengan N1 sama dengan udara dan N2 sama dengan kaca. Sin 40,53 derajat per sin R1 sama dengan 1 per 1,5 sama dengan 0,65 per sin R1 sama dengan sin R2 sama dengan 1 per 1,5, sehingga sin R2 sama dengan 0,65 dikali 1,5 sama dengan 0,98, sehingga diperoleh R2 sama dengan arcus sin 0,98 atau 78,5 derajat. Jadi, sudut deviasi yang dialami cahaya ketiga prisma kaca tersebut adalah C sama dengan I1 ditambah R2 dikurang dengan beta. C sama dengan 30 derajat ditambah 78,5 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 48,5 derajat. Next, question number 4 about concave lens and convex lens. Number 4A. What image is produced by placing an object 4 centimeters away from a convex lens of focal length 8 centimeters? Answer: 1 division U plus 1 division P equal 1 division F. 1 division 4 plus 1 division P equal 1 division 8. 1 division P equal 1 division 8 minus 1 division 4 equal 1 minus 2 division 8 equal minus 1 division 8. Then P equal minus 8 centimeters. The ray diagram is run using the two rules. We see that the image is on the same side of the lens as the object. This is the significant case of P, the image position being negative. The image is also bright. It is also evident that the light rays only appear to pass through the position of the image. No image would be cast on a screen placed at the image location. This is called a virtual image. You can all see a virtual image by looking in a mirror in a wall. Your image will appear to be behind the wall. Number 4B. If an object is 6 centimeters from a concave lens with a focal length f equal minus 3 centimeters, what is the position and measure? From the lens equation. Answer: 1 division U plus 1 division P equal 1 division F. 1 division 6 plus 1 division P equal minus 1 division 3. 1 division P equal minus 1 division 3 minus 1 division 6 equal minus 2 minus 1 division 6 equal minus 3 division 6 or minus 1 division 2. So, V equal minus 2 centimeters. This is a virtual opaque image. Let's always create virtual image between the object and the lens. Next, question number 5. Compound microscope has two convex lenses spread by 10 centimeters as shown in the diagram below. The objective lens has a focal length of 1,5 centimeters and the eyepiece has a focal length of 6 centimeters. The object under study is placed 2 centimeters from the objective lens.
Using the lens formula, calculate the A distance from the objective lens to the image is produced. B distance from the eyepiece to the image is produced. C microscopes magnifying power. Answer A. Distance from the objective lens to the image is produced. 1 division P, 1 division F equal 1 division DI plus 1 division D0. 1 division DGI equal 1 division F minus 1 division D0 equal 1 division 1 division 1,5 centimeters minus 1 division 2 centimeters. DI equal 6 centimeters. B. Distance from the eyepiece to the image it produced. D0 equal 10 centimeters minus 6 centimeters. So D0 equal 0,4 centimeters. 1 division F equal 1 division I plus 1 division D0. 1 division DI equal 1 division F minus 1 division D0 equal 1 division 6 centimeters minus 1 division 4 Then dy equal minus 12 centimeters. C. Microscopes magnifying power. HI division H0 equal minus DI division D0. HI equal minus DI dot H0 division D0 equal minus 6 centimeters dot 1 centimeters division 2 centimeters. So HI equal minus 3 centimeters. HI division H0 equal minus DI division D0. HI equal minus DI dot H0 division D0 equal minus 12 centimeters dot 3 centimeters division 4 centimeters. HI equal 9 centimeters. M equal HI division H0 equal 9 centimeters division 1 centimeters. So M equal 9 times. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan dan kurang jelas dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Terima kasih.